salam dan bahagia Guru Penggerak. Saya Ester Rusita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Blora, bersama Ibu Fasilitator saya, Ibu Sudarsi, dan pengajar praktik Bapak Karis. Dalam video kali ini saya akan mempraktikkan praktik kucing bersama rekan sejawat saya, Ibu Rizka Auliana. Kucing adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Dalam praktek kucing ini, coach mengembangkan beberapa keterampilan kunci sebagai seorang coach, yaitu sebagai pendengar yang aktif, memberdayakan potensi coach, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mencapai tujuan pemecahan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam alur coaching ini adalah pendekatan Tirta. T. Tindakan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. TA. Tanggung jawab. Tirta dalam coaching adalah merujuk pada sebuah alur yang digunakan pada proses untuk membantu klien mencapai tujuan mereka. Berikut video praktik kucing kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Ester. Selamat siang Bu Rizka Auliana. Bu Ester, gimana kabarnya Bu? Aduh, putus. Halo, selamat siang Bu Rizka. Bu Ester, kabarnya bagaimana Bu? Baik Bu Rizka. Bu Rizka sendiri bagaimana? Saya baik Bu, tapi agak sedikit ada pikiran. Kenapa? Bu Ester sekiranya sibuk apa tidak ya? Saya ingin minta waktunya sebentar. Oh iya Bu Rizka, hari ini saya kebetulan pelajaran agama Bu Rizka. Jadi bisa, monggo Bu Rizka mau cerita apa? Berarti tidak sibuk nggih Bu? Boten Bu Rizka, ayo. Ya, saya ingin bercerita Bu. Kiranya Bu Ester mau mendengarkan keluh kesah saya nggih Bu. Nggih, siap Bu Rizka, monggo. Kebetulan kan saya guru kelas 5 Bu. Ya. Tadi baru saja selesai saya mengajar matematika Bu di kelas 5. Saat matematika tadi materinya tentang FPB dan KPK. Nah, saat itu saya masuk ke kelas dan untuk memulai pembelajaran menyampaikan materi pembelajaran kepada murid-murid saya, dan ternyata saya melihat itu murid-murid saya kurang antusias Bu pada pembelajaran matematika tersebut. Kemudian saya tetap melanjutkan pembelajaran itu. Saya lanjutkan, saat itu kan materi FPB dan KPK. Saya menggunakan cara yang saat itu dipahami oleh anak-anak. Saat itu saya bertanya, anak-anak bisanya pakai cara yang apa? Anak-anak bilangnya pakai pohon faktor Bu, bisa. Kemudian saya mencoba Bu untuk menerapkan materi tersebut dengan cara menggunakan pohon faktor untuk menyelesaikannya. Memang Bu ada anak yang bisa, tapi lebih banyak anak-anak itu yang tidak bisa dan merasa dirinya itu kesulitan dan rasanya malah ingin menyerah gitu loh Bu. Jadinya gitu ya Bu ya. saya bingung, ya. Saya bingung, saya lanjutkan, saya berikan soal, ternyata hanya 4 anak yang bisa menjawab dan menyelesaikan soal tersebut. Jadi saya bingung Bu, harus bagaimana itu untuk menyelesaikan masalah ini, memecahkan masalah ini.
Ya, gini Bu Rizka ya. Berarti permasalahan yang Bu Rizka alami itu tentang menurunnya antusias anak pada saat pembelajarannya Bu Rizka gitu ya? Iya Bu, apalagi materi FPB KPK, pelajaran matematika itu. Iya, berarti Bu Rizka tadi sudah bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada eh, pada peserta didik Bu Rizka pada saat pembelajaran matematika. Bu, Bu Rizka apakah sudah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan online seperti itu, Bu? Sudah Bu, pelatihan secara offline sudah, online juga sudah. Salah satunya dalam pelatihan tadi, Bu Rizka itu diberitahu guru yang baik itu guru seperti apa, Bu Rizka? Ya pastinya yang guru yang baik itu bisa mengkondisikan suasana pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Guru yang berpihak pada muridnya, juga memberikan pemahaman yang bermakna kepada murid. Jadi setelah Hmm, pembelajaran itu murid merasa senang, tidak ada beban. Seperti hmm. itu, Bu. Oh iya, kira-kira dari pelatihan-pelatihan online tadi ada yang pembelajaran menyenangkan, berpusat pada murid. Kira-kira yang akan Bu Rizka terapkan pada peserta didik Bu Rizka, yang mana Bu Rizka? Kiranya yang cocok untuk muridnya Bu Rizka. Ya, saya tadi menyadari sih Bu, saat proses pembelajaran tadi memang proses pembelajarannya itu terlalu monoton dan kurang menyenangkan untuk murid sendiri. Jadi saya pengennya itu juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan pastinya berpihak pada murid dan juga menghilangkan ketakutan anak-anak pada pelajaran matematika sendiri itu, Bu. Jadi saya pengennya itu di awal pembelajaran itu ya Bu ya, mungkin bisa pakai ice breaking yang seru, terus kemudian juga mungkin strategi atau cara penyelesaian matematika untuk mencari FPP dan KPK bisa saya ganti dengan cara yang lebih mudah. Itu loh Bu yang menggunakan tabel, Tabel, jadi tidak tabel. pakai pohon faktor yang itu kan kalau pohon faktor kan terlalu rumit, terlalu banyak yang ditulis. Kalau tabel kan bisa langsung sekali jalan, sekali tulis langsung bisa kelihatan FPB KPK-nya, nanti tinggal menghitung. Terus nanti itu Bu, saya juga pengen setelah anak-anak paham tadi tentang materi FPB dan KPK tersebut, di pembelajaran saya buat game Bu, permainan. Hmm, Jadi anak-anak itu berperan aktif yang juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi game tersebut bisa menumbuhkan semangat dalam diri anak. Oh ya, memang matematika itu menyenangkan, tidak menakutkan dan tidak hanya materi-materi saja yang disajikan. Bagaimana Bu hmm. menurut Ibu dengan langkah-langkah Ya, yang akan saya ambil? menurut saya sudah bagus sih Bu dengan penyelesaian itu. Sebenarnya ya Bu ya, pada saat pembelajaran itu kira-kira skala Bu Rizka itu berapa sih? Sebelum jenengan curhat ke saya itu skala Bu Rizka yang mau dicapai berapa? Kalau dalam perencanaan ya saya pengennya mencapai tuntas ya 100%. Tapi kalau saya lihat dari proses pembelajaran tadi yang sudah terlaksana, itu hanya mungkin 50%, Bu. Itu kan jadi targetnya masih Hmm, kurang gitu. itu ya Bu ya. Terus Bu, dalam perencanaan yang Bu Rizka buat itu, Bu Rizka
perlu dukungan dari orang lain apa tidak ya Bu ya? Pastinya iya Bu, saya yang akan saya lakukan pertamanya pasti berkonsultasi dengan kepala sekolah, terus Hmm. murid juga nanti akan dijelaskan dengan apa strategi pembelajarannya. Jadi murid juga tahu nanti kegiatannya mau apa saja, terus juga kolaborasi dengan teman, mungkin bertanya dengan guru sebelumnya tentang karakteristik dari setiap murid-murid tersebut, Bu. Jadi saya Oh bertanya pada gitu. guru sebelumnya dan juga nanti saya juga memohon dukungan dari kolaborasi dengan orang tua. Ya walaupun hanya lewat itu ya Bu ya, apa via WhatsApp. Seperti itu Bu. Hmm, luar biasa Bu Rizka. Itu adalah perencanaannya Bu Rizka ya. Kira-kira rencana itu akan dilaksanakan kapan Bu Rizka? Ya karena ini kan saya sudah curhat sama Bu Esther, sesegera mungkin Hmm, Bu, mungkin kan hari ini pelajaran matematika dan 2 hari iya. lagi Bu pelajaran matematika ada lagi. Saya usahakan di Hmm, 2 hari kemudiannya saya akan melaksanakan perencanaan ini Bu, yang sudah saya rencanakan lebih matang. Seperti itu hmm. Bu. Ya, dari perencanaan yang disusun Bu Rizka tadi, kira-kira berapa lama ya Bu rencana jenengan itu bisa berhasil ya Bu ya? Insya Allah saya berharapnya juga sekali proses itu langsung berhasil, tapi kalaupun nanti tidak, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi lagi Bu. Kalau memang nanti masih ada yang belum berhasil, kita mengulangnya lagi. Atau mungkin hanya sedikit murid yang kurang bisa mengikuti atau satu atau dua nanti kalau belum berhasil, kita akan memberikan tambahan pemahaman tentang materi tersebut. Seperti itu, Bu. Hmm. Baik, Bu Rizka ya. Mudah-mudahan rencana yang Bu Rizka sudah rencanakan bisa terrealisasi dan siswa yang masih kurang paham tentang KPK dan FPB tadi bisa menerima pembelajaran dari Bu Rizka. Kita ketemu setelah perencanaan dimulai ya Bu ya. Maaf, Bu, setelah perencanaan dilaksanakan ya Bu ya. Kita ketemu ya, 2 minggu lagi. Seperti itu ya Bu Rizka ya. Bu Esther, terima kasih banyak nggih Bu atas waktunya sudah mau mendengarkan curhatan saya, permasalahan saya. Jadi saya merasa lega Bu dan sudah tahu perencanaan saya ke depannya ingin seperti apa. Terima kasih ya Bu Esther. Oke, sama-sama Bu Rizka. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Esther. Selamat siang.